Baik, kita akan bahas lagi tentang TPS kuantitatif. Pada pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai statistika, di mana statistika ini akan merupakan bagian dari yang diujikan pada TPS kuantitatif. Oke, kita lihat aja statistika itu. Contohnya misalnya kalau dari data 8624262, manakah pernyataan yang benar? Apakah mediannya 5, jangkauannya 6, jangkauan kurang median 1, rata-rata 2/3, yang mana yang benar? Jadi kita cari aja. Kalau kita mau mencari median berarti datanya harus kita urutkan dulu. Berarti kalau diurutkan 2, 2, 4, 6, 6, 8. Jadi median itu adalah data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Berarti 4 tambah 6, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kalau kita lihat jangkauan itu adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Berarti 8 kurang 2 sama dengan 6. Kemudian kalau kita cari jangkauan kurang median, jangkauannya tadi sama dengan 6, mediannya 5, berarti 6 kurang 5, 1. Kemudian kita cari yang terakhir rata-ratanya, kalau kita jumlahkan ini 10, 28 ya, 10, 28 dibagi 6. Berarti sama dengan kalau diperkecil 14/3 itu sama dengan 42/3. Berarti kita lihat semuanya benar. Berarti jawabnya adalah E. Jadi berarti kita harus tahu menentukan median, jangkauan, kemudian rata-rata, dan banyak lagi bagian-bagian statistik yang lain. Tapi untuk kali ini aja dulu dari bagian ini. Yang berikutnya adalah diketahui rata-rata nilai matematika siswa pria adalah 75 dan rata-rata nilai siswa wanita adalah 81. Jika rata-rata gabungannya 78, maka manakah hubungan kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi berarti harus kita cari dulu hubungan antara P dan Q. Jadi kalau kita lihat data ini, kita kenal rumus rata-rata gabungan sama dengan N1 X bar 1 tambah N2 X bar 2. Kalau kita substitusikan angka-angka ini, rata-rata gabungan tadi 78, rata-rata pria sama dengan 75, rata-rata wanita tadi 81. Maka kalau kita kali silang 78N1 tambah 78N2 sama dengan 75N1 tambah 81N2. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kalau ini kita pindahkan ke kiri, berarti 78N1 kurang 75N1. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti 81 kurang 78. Berarti kita dapatlah 3N1 sama dengan 3N2. Kalau dibagi 3 berarti kita dapat N1 sama dengan N2. Jadi sudah kita dapat hubungannya. Berarti ternyata N1 sama dengan N2, berarti jawabnya P sama dengan Q. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi rata-rata 5 bilangan adalah 10 jika diketahui median data tersebut adalah 9 dan kemungkinan muncul angka 8 lebih dari sekali. Manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kalau kita susun kelima bilangan itu dengan rata-ratanya adalah 10, kemungkinan itu adalah 8, 8, 9, 10, 15. Kenapa? Karena katanya mediannya 9 dan angka 8 lebih dari 1 kali. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah 8, 8, 9, 11, 14. Yang berikutnya adalah 8, 8, 9, 12, 13.
Jadi berdasarkan informasi yang diberikan ini dapat kita lihat kemungkinannya itu adalah yang ditanyakan itu adalah berarti kita dapatkan itu ya P lebih besar dari Q. Nah, begitu dia model-model dari statistika. Kita lanjut lagi berikutnya. 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu, dan anak adalah 28. Jadi kalau hari ini kita misalkan adalah umur si ayah X, umur si ibu Y, umur si anak Z. Maka rata-ratanya dapat kita cari adalah ya X kurang 5 tambah Y kurang 5 tambah Z kurang 5 per 3 sama dengan 28. Kalau kita kali silang, berarti 3 kali 28 sama dengan 84. Kemudian kalau ini kita pindahkan ke kanan, berarti kita dapat 84 ya kurang Y kurang 3 tambah Z kurang 3 tambah 9. Kenapa begitu kita buat? Karena di sini diketahui bahwa kita lihat bahwa 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak itu 21 tahun. Berarti Y kurang 3 tambah Z kurang 3 per 2 sama dengan 21. Berarti Y kurang 3 tambah Z kurang 3 sama dengan 42. Jadi berarti kita dapat, ini tadi sudah dapat sama dengan 42. Berarti 84 kurang 42 sama dengan 42 tambah 9, 51. Berarti kita dapat bahwa X-nya tadi kita misalkan adalah umur ayah saat ini. Berarti kita pastikan X-nya 51 sama dengan P. Sedangkan Q-nya sama dengan 50. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kalau kita lihat seorang ibu memiliki 5 orang anak. Rata-rata umur 5 anak sama dengan umur anak ketiga yaitu 10 tahun. Selisih umur anak pertama dan anak terakhir adalah 12. Rata-rata umur anak kedua dan keempat 11 tahun. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Jadi P ditetapkan 3 tahun. Berarti kita harus cari umur anak termuda. Nah, berarti karena anak ketiga katanya adalah umur anak ketiga adalah 10, berarti kemungkinannya itu adalah A, B, 10, C, D. Nah, katanya selisih umur anak pertama dan terakhir, berarti ini adalah A kurang D. Ini anak pertama sama dengan 12 tahun. Rata-rata umur anak kedua dan keempat, jadi B dan C. Berarti B tambah C sama dengan dibagi 2 sama dengan 11. Berarti kita dapat B tambah C sama dengan 22 kali silang ini. Nah, berarti kita dapat A tambah B tambah 10 tambah C tambah D per 5 tadi sama dengan 10. Berarti 12 tambah D tambah 10 tambah 22 tambah D sama dengan 50. Berarti 2D sama dengan, kalau ini kita jumlahkan, minus 44. Berarti sama dengan 6. Berarti D-nya sama dengan 3. Nah, P-nya sama dengan 3 tadi, sedangkan Q adalah umur anak termuda. Anak termuda itu adalah D. Berarti D sama dengan 3. Berarti P sama dengan Q. Oke, itu aja dulu pengetahuan kita hari ini tentang statistika. Kita sudah selesaikan banyak hal. Pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan teori tentang TPS kuantitatif dan juga model soalnya dari peluang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.